Karangantu merupakan salah satu daerah areal laut yang lokasinya tak jauh dari Banten Lama. Karangantu merupakan pintu masuk kapal-kapal menuju daerah Banten, dan pelabuhan terbesar kedua setelah Sunda Kelapa, pada zaman Kesultanan Banten. Karangantu dulu merupakan pelabuhan yang ramai di daerah Banten dan menjadi perlintasan penting dunia. Banyak disinggahi oleh kapal-kapal Belanda VOC untuk melakukan perdagangan. Akibatnya, Belanda sangat tertarik terhadap perkembangan perdagangan di Banten yang alami kemajuan pesat. Belanda pun merebut pelabuhan tersebut, sehingga memonopoli dan mematikan perdagangan di Banten, yang kemudian pusat perdagangan tersebut dipindahkan ke Batavia atau Jakarta. Setelah direbut, pelabuhan Karangantu ditimbun oleh Belanda dan bekas pelabuhan tersebut menjadi rawa, yang berkembang menjadi sarang nyamuk, yang mengakibatkan masyarakat sekitar banyak terkena penyakit malaria. Setiap orang yang terkena penyakit malaria tropika tersebut, banyak yang tidak sadarkan diri atau lupa ingatan, sehingga penduduk sekitar meyakini bahwa penderita yang alami penyakit malaria tersebut dihinggapi oleh setan atau hantu yang berada di sekitar timbunan karang. Adanya hantu yang mendiami karang tersebut, membuat masyarakat memberi nama pelabuhan yang tertimbun sebagai daerah yang dikenal dengan nama Karangantu. Selain berdasarkan cerita tersebut, ada yang mengatakan bahwa nama Karangantu berasal dari kata keran, yang memiliki arti sumber air, dan halte, yang memiliki arti sebagai tempat pemberhentian. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, menyebutkan bahwa setiap kapal-kapal asing yang berlabuh di Banten, selalu mengisi persediaan airnya di pelabuhan tersebut. Kemungkinan, penyebutan keran dan halte tersebut jika disatukan, penyebutan menjadi keran halte, dan lama-kelamaan penyebutannya mengalami perubahan menjadi Karangantu. Berdasarkan catatan sejarah, pelabuhan Karangantu pernah menjadi bagian dari jalur sutra. Jan Pieter Zoekoven, gubernur Belanda kala itu, pernah mencatat terdapat 6 perahu China membawa barang berharga senilai 300.000 rial. Ramainya pelabuhan Karangantu, tak lepas dari kejelian Sultan Banten, Maulana Hasanuddin. Pada era kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari bagian hulu ke hilir Sungai Cibanten. Tujuannya untuk memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda. Pihak Banten pada masa itu membaca situasi politik dan perdagangan di Asia Tenggara. Saat itu, pedagang dari mancanegara risau karena Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sejak itu, Karangantu jadi pusat perdagangan internasional yang disinggahi pedagang Asia, Afrika, dan Eropa. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan keramik dari Tiongkok, Jepang, dan Belanda yang tersimpan rapi di Museum Banten. Karena pedagang Muslim yang tengah bermusuhan dengan Portugis, enggan berhubungan dagang dengan Malaka, para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat, mengalihkan jalur perdagangan ke Selat Sunda. Mereka pun singgah di Karangantu. Namun, yang menjadi daya tarik pengunjung datang ke sini selain pasar, yaitu pelelangan ikan dan Pantai Gope. Sebenarnya Pantai Gope lebih tepatnya disebut sebagai dermaga, karena memang kita tidak akan menikmati air laut untuk berenang di pantai tersebut.
Selain bibir pantai yang bisa dibilang tidak ada, dan terkepung dengan hutan bakau, membuat ekspektasi pada awal kita mengunjunginya akan terasa berbeda jauh, tak seperti pantai-pantai pada umumnya seperti di Anyer atau Carita. Tapi kita bisa menikmati suasana pantai yang santai dengan angin sepoi-sepoi dan pemandangan laut yang cukup indah. Selain itu kita juga bisa menyewa kapal untuk mengunjungi pulau-pulau terdekat dari Pantai Gope, seperti Pulau Burung, Pulau Lima dan pulau lainnya. Pulau-pulau tersebut adalah pulau yang masih asri dan sepi, jadi kalian bisa bermain air sepuasnya di pulau tersebut. Di sepanjang perjalanan menuju Pantai Gope, kita akan disuguhi oleh pemandangan proses penjemuran ikan asin di pinggir jalan. Selain itu, kita juga bisa berkuliner dengan santapan laut di tempat tersebut. Kita bisa menikmati makanan olahan kerang, kepiting, dan pastinya ikan. Kita juga bisa langsung mendatangi tempat pelelangan ikan, yang terletak tak jauh dari pelabuhan kapal, untuk membeli hasil tangkapan para nelayan. Sejarah Pantai Gope, sebenarnya bukanlah nama asli pantai, yang ada di kawasan Banten lama itu. Nama Pantai Gope, diambil dari istilah penduduk setempat atau para pelancong luar daerah yang setiap hari libur main ke Pantai Gope. Kenapa dinamakan Pantai Gope? Karena pengunjung ke Pantai Gope, dimintai karcis masuk sebesar Rp500 atau dalam istilah China yaitu, Gope, di pintu gerbang pelabuhan Karangantu. Istilah itu, kini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, karena karcis masuk ke Pantai Gope sudah berubah, dari Rp2.000 buat kendaraan roda 2, dan Rp6.000 untuk roda 4. Tapi, walaupun karcis masuk ke Pantai Gope sudah tidak Gope lagi, masyarakat sekitar masih menamai pantai tersebut tetap Pantai Gope. Hal ini dibenarkan oleh para pengunjung yang sering masuk ke kawasan pantai itu. Pantai Gope sering dipakai arena rekreasi oleh warga sekitar maupun para pendatang dari luar daerah Serang, misalnya dari Pandeglang, Cilegon bahkan dari Jakarta pun ada yang berkunjung ke Pantai Gope. Terbukti banyak mobil-mobil plat B atau Jakarta yang masuk ke kawasan Pantai Gope. Di Pantai Gope, pengunjung bisa menikmati suasana pantai yang cukup lumayan bagus dari segi pemandangan alamnya. Di Pantai Gope, pengunjung bisa menikmati suasana pantai yang cukup lumayan bagus dari segi pemandangan alamnya. Bahkan bagi pengunjung Pantai Gope, sudah tersedia tempat-tempat wisata lainnya yang aksesnya dari Pelabuhan Karangantu menuju ke pulau-pulau yang ada di sekitar Teluk Banten, seperti Pulau Tiga dan Pulau Lima. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan notifikasinya.